잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Risma Bella Hornisa Fitriana dengan NIM 212210011, Dwi Widya Puspita dengan NIM 212210021, Siti Rohanah dengan NIM 212210026, dan Lia Yuliana Lestari dengan NIM 212210049. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema joint venture. Presentasi ini kami tujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak sih apa itu joint venture? Joint venture merupakan usaha bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam periode waktu tertentu untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, yang dimana setiap pihak sepakat menanggung resiko dan berbagi keuntungan bersama. Bisnis ini biasanya sering disebut sebagai bisnis patungan. Selanjutnya ada dasar hukum atau regulasi dari joint venture. Yang pertama ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kedua ada pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, dan ada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Di slide berikutnya membahas tentang jenis joint venture. Yang pertama, joint venture domestik, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan antar wilayah domestik atau wilayah dalam negeri. Kemudian yang kedua, joint venture internasional, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan apabila salah satunya merupakan perusahaan asing. Di slide selanjutnya membahas tentang manfaat joint venture. Yang pertama, mengurangi resiko. Yang kedua, menghemat biaya dan tenaga. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas. Yang keempat, menggabungkan sumber daya. Yang kelima, menggabungkan bidang keahlian. Yang keenam, meningkatkan keuntungan. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada aspek joint venture, yaitu 1. Pihak yang terlibat, 2. Tujuan perjanjian, 3. Susunan manajemen dan keanggotaan usaha, 4. Persentase kepemilikan, 5. Durasi, yang keenam ada persentase keuntungan kerugian. Dan yang ketujuh ada legalitas, yang ke-8 daftar sumber daya, yang 9 karyawan, 10 penulisan administrasi, dan yang 11 laporan keuangan. Baik, di slide selanjutnya ada pihak dan objek joint venture. Pihak yang terkait kontrak joint venture yaitu 1. Perusahaan penanam modal asing, 2. WNI, 3. Badan Hukum Indonesia. Objek joint venture adalah adanya kerjasama dengan patungan antara perusahaan PAMA dengan WNI dan badan hukum yang terkait kepemilikan saham. Jangka waktu kontrak joint venture. Kontrak joint venture mempunyai jangka waktu 20 tahun diperpanjang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, jangka waktu kontrak ditentukan dari didirikannya usaha selama 30 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial. Berikut merupakan contoh perusahaan joint venture. Yang pertama,
ada perusahaan Nestle dan Indofood. Yang kedua ada perusahaan Asus dan Gigabyte. Yang ketiga ada perusahaan Samsung dan Spotify. Yang keempat ada perusahaan Sharp dan Sony. Dan yang kelima ada PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa Perkasa. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan tutur kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.